Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Kubiarahap, kelas TB Malam semester 6, untuk belajar sistem operasi Universitas Nusantara. Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu tentang konsep proses. Konsep proses secara formal, proses adalah program dalam eksekusi suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadang-kala dikenal sebagai tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagai mana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor atau processors register. Suatu proses umumnya juga termasuk proses teks yang berisikan data temporer atau seperti parameter, metode, address yang kembali, dan variabel lokal, dan sebuah data section yang berisikan variabel global. Program itu sendiri bukanlah sebuah proses. Suatu program adalah suatu entitas pasif seperti isi dari sebuah berkas yang disimpan di dalam disket, sebagaimana sebuah proses dalam suatu entitas aktif dengan sebuah program counter yang mengkhususkan pada instruksi selanjutnya untuk dijalankan dan seperangkat sumber daya atau resource yang berkenaan dengannya. Walau dua proses dapat dihubungkan atau digabungkan dengan proses yang sama, program tersebut dianggap dua urutan eksekusi yang berbeda. Sebagai contoh, beberapa pengguna dapat menjalankan copy yang berbeda pada mail program, atau pengguna yang sama dapat meminta banyak copy dari program editor. Tiap-tiap proses ini adalah proses yang berbeda, dan walau bagian tulisan teks adalah sama, data section bervariasi. Juga adalah umum untuk memiliki proses yang menghasilkan banyak proses, begitu ya bekerja. Ketika proses bekerja, maka proses tersebut merubah state atau keadaan statis atau asal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Setiap proses mungkin adalah suatu dari keadaan berikut ini. New, proses sedang dikerjakan atau dibuat. 2. Running, instruksi sedang dikerjakan. Waiting, proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, seperti sebuah penyelesaian sistem operasi atau penerimaan sebuah tanda signal. Ready, proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Terminated, proses telah selesai melaksanakan tugasnya atau mengeksekusi. Istilah-istilah tersebut adalah arbitrer atau berdasarkan opini. Istilah tersebut bervariasi di sepanjang sistem operasi. Keadaan yang mereka gambarkan ditemukan pada seluruh sistem, namun sistem operasi tertentu juga lebih baik menggambarkan keadaan atau satu proses. Adalah penting untuk menyadari bahwa hanya satu proses dapat berjalan pada prosesor mana pun pada waktu kapanpun, namun banyak proses yang dapat ready atau waiting. Ya, inilah schedule atau peta dari aktivitas proses, yaitu ada baru, siap, berjalan, lalu terminasi.
ready, running, waiting, helping, dan juga banyak lagi program counter mengidentifikasi address dari pintu selanjutnya untuk dijalankan untuk proses ini. CPU register proses dan jumlah dan jenis dengan kembali rancangan komputer register tersebut termasuk akumulator Unix register, counter, general purpose register yang memberi informasi pada kondisi apapun besertaan dengan program counter, keadaan, status, informasi yang disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan setelahnya. Dan ini ilustrasi PCB, ini ilustrasi di register CPU. Ilustrasi PCB itu ada pointer, stage, proses, nomor proses, program counter, register, batas memori, daftar berkas yang sudah dibuka, dan lain sebagainya. Ilustrasi register CPU yaitu ada proses CPU, executing, simpan state ke PCBU, lalu eksekusi keluaran state dari PCBU, dan konsep penjadwalan. Tujuan dari multi-programming adalah untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang begitu sering sehingga pengguna dapat mengendalikan dengan satu program sambil CPU bekerja. Untuk sistem uniproses tidak akan ada lebih dari satu proses berjalan. Jika ada proses yang lebih dari itu, dengan akan harus menunggu sampai CPU lebih dari bebas dan dapat menjadwal kembali. Penjadwalan antrian. Ketika proses memasuki sistem, mereka diletakkan dalam antrian satu job. Antrian itu dari seluruh proses dari sistem, proses yang hidup pada memori utama dan siap dan menunggu atau wait untuk fungsi disimpan pada daftar bernama ready queue. Dalam ready queue juga ada antrian lain dalam sistem. Ketika sebuah proses mengalokasikan CPU ke sebuah berjalan atau bekerja sebentar, lalu berhenti, diinterupsi atau menunggu suatu kondisi seperti penyelesaian suatu permintaan input atau output. Antara proses yang menunggu untuk peralatan input atau output tertentu disebut sebuah device queue. Tiap peralatan memiliki device queue sendiri. Dan ini adalah sketsa atau peta konsepnya. Representasi umum untuk suatu diskusi mengenai penjadwalan proses adalah diagram antrian. Tiap kotak segi 4 menunjukkan sebuah antrian, sebuah tipe antrian menunjukkan antrian yang siap, dan untuk perangkat device queue sekarang menunjukkan sebuah sumber yang lain sistem, sebuah proses baru pertama-tama ditaruh dalam ready queue lalu menunggu dalam ready queue sampai proses tersebut dipilih untuk dikerjakan atau lakukan di dispatch. Begitu proses tersebut menggunakan CPU dan menjalankan eksekusi suatu dari beberapa kejadian dapat terjadi. Yang pertama yaitu proses tersebut dapat mengeluarkan sebuah permintaan input output lalu ditempatkan dalam sebuah antrian input atau output. Dua yaitu proses tersebut dapat membuat proses yang baru dan menunggu terminasi sendiri. Tiga proses tersebut dapat diganti secara paksa dari CPU sebagai hasil dari queue. Jadi suatu interupsi dan diletakkan kembali dalam ready queue. Dan ini dia
atau konsepnya. Kedua yaitu penjadwalan. Sebuah proses berbeda antara bagi penjadwalan demokrasi harus memilih untuk keperluan penjadwalan memproses tren-tren ini dalam jadwal tertentu. Yaitu proses ini diciptakan tersimpan pada suatu alat penyimpanan, misalnya bisa disket, di mana proses tersebut disimpan untuk eksekusi di lain waktu. Penjadwalan long term atau penjadwalan job memilih proses dari tool ini dan mengisi ke dalam memori eksekusi. Yang kedua yaitu sebuah proses dapat mengeksekusi untuk hanya beberapa milidetik sebelum permintaan ataupun seringkali penjadwalan set time mengeksekusi paling sedikit sekali setiap 100 milidetik karena durasi waktu yang pendek tereksekusi. Penjadwalan short time haruslah cepat. Jika memerlukan 10 milidetik untuk menentukan suatu proses eksekusi 100 milidetik, maka 10 per 100 tambah 10 sama dengan 9%. CPU sedang digunakan atau terbuang hanya untuk pengerjaan penjadwalan. Penjadwalan long term pada sisi lain mengeksekusi jauh lebih sedikit, mungkin ada beberapa menit antara pembuatan proses baru dalam sistem. Karena interval yang lebih panjang antara eksekusi penjadwalan long term dapat memakan waktu yang lebih lama untuk melakukan eksekusi proses mana yang akan dipilih dan untuk eksekusi. Penting bagi penjadwalan yang kita membuat seleksi yang hati-hati. Secara umum kebanyakan proses dapat dijelaskan sebagai suatu hubungan atau hubungan sebuah proses atau hubungan antara kolektor yang membuang waktunya untuk mengerjakan daripada melakukan perhitungan. Ataupun rating QI akan hampir selalu kosong, peralatan akan tidak dipakai dan sistem akan menjadi tidak imbang. Sistem dengan kinerja yang terbaik dan memiliki proses CPU pun dan ini adalah ilustrasi penjadwalan medium. Ide utama atau kunci belakang sebuah penjadwalan medium term adalah kadang-kala akan menguntungkan memindahkan proses memori atau dan dari pengisian aktif dan CPU. Proses di swap out dan lalu di swap fade in untuk penjadwalan jangka menengah. Swaping mungkin perlu untuk mengerekam penyampaian proses satu karena 3 ahli konteks mengganti CPU proses yang memerlukan penyimpanan suatu keadaan proses lama atau fade out proses dan kemudian beralih ke proses yang baru. Ketika alih konteks terjadi karena penyimpanan konteks dari penyimpanan proses lama ke dalam PGB nya dan mengisi konteks yang sudah disimpan dari proses baru yang tak ada jadwal untuk berjalan. Tingkat kecepatan umumnya berkisar antara 1 sampai 1000 mikrodetik. Ini ilustrasi ahli konteks, bisa dilihat teman-teman. Waktu ahli konteks sangat bergantung pada dukungan perangkat keras. Sebagai contoh, prosesor seperti Ultraspark menyediakan 2 rangkap register. Sebuah ahli konteks yang memasukkan perubahan pointer ke perangkat register yang ada. Semakin sistem operasi kompleks, semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan selama ahli konteks. Ini ilustrasi PON proses. Ini operasi pada proses. Ilustrasinya ya, teman-teman. Pembuatan proses secara umum suatu proses akan memerlukan sumber tertentu, yaitu
waktu CPU, memori, berkas, perangkat input dan output untuk menyelesaikan tugasnya. Dan membatasi suatu anak proses menjadi subset sumber daya induknya, mencegah proses apapun dari pengisian sistem yang terlalu banyak dengan menciptakan terlalu banyak subproses. Sebagai tambahan pada berbagai sumber fisik dan logis bahwa suatu proses diperoleh ketika telah dibuat, data pemula masuk dan turun lewat oleh induk proses sampai anak proses. Pada sistem tersebut, proses baru ini baru bisa mendapat dua berkas terbuka yang baru, F1 dan perangkat terminal, dan hanya perlu untuk mentransfer data antara kedua berkas tersebut. Ketika satu proses membuat proses baru, dua kemungkinan ada di dalam tahap eksekusi. Induk terus-menerus untuk mengikuti secara bersama-sama dengan anaknya. Induk menunggu sampai sebagai dari anaknya telah diakhiri atau terminasi. Juga ada dua kemungkinan dalam term dari address space pada program baru. Anak proses adalah duplikat dari induk anak proses memiliki program yang terisikan di dalamnya. Penghentian proses, sebuah proses berakhir ketika proses tersebut selesai mengeksekusi. Pernyataan akhir dan meminta sistem operasi untuk menghapus dengan menggunakan sistem memanggil exit. Pada induknya proses melalui sistem pemanggilan wait. Seluruh sumber-sumber dari proses memori fisik dan virtual membuka berkas dan menyimpan input dan output di tempat kembali dari sistem operasi. Ada situasi tambahan tertentu ketika terminasi terjadi. Sebuah proses dapat menyebabkan terminasi dari proses lain melalui sistem. Maka ketika satu proses membuat proses baru, identitas dari proses yang baru berikan pada induknya. Penghentian proses induk dapat terminasi atau mengirim satu dari anaknya untuk beberapa alasan, seperti satu, untuk melampaui kegunaan atau sebagai sumber yang telah diperuntukkan untuknya. Dua, pekerjaan yang diberikan pada anak telah keluar dan sistem operasi tidak memperbolehkan sebuah anak untuk memunculkan jika itu sempat berakhir. Untuk menentukan kasus pertama, induk harus memiliki mekanisme untuk memeriksa suatu anaknya. Maka dalam suatu sistem seperti ini, jika suatu proses berakhir walau secara normal atau tidak normal, maka seluruhnya juga ikut diterminasi. Fenomena ini mengacu pada terminasi secara cascading yang normalnya dimulai oleh sistem operasi. Untuk mengilustrasikannya, proses eksekusi dan proses terminasi kita menganggap bahwa dalam unit kami dapat mengakhiri suatu proses dengan sistem pemanggilan exit, maka anaknya masih punya sebuah induk untuk menemukan status mereka dan membuka sesi eksekusi. Hubungan antara proses: satu, proses komparatif, proses yang bersifat simulatif atau konkuren, dijalankan pada sistem operasi dapat dibedakan menjadi yaitu proses independen dan proses komparatif. Suatu proses dikatakan independen apabila proses tersebut tidak dapat terpengaruh dan pengaruhi oleh proses yang lain. Sedangkan proses komparatif adalah proses yang dapat dipengaruhi ataupun terpengaruhi oleh proses lain yang sedang dijalankan dalam sistem. Secara lingkungan yang diperlukan terjadi proses komparatif. Pembagian informasi apabila beberapa pengguna dapat tertarik pada bagian informasi yang sama sebagai contoh berkas yang sama, kita harus membedakan sebuah lingkungan yang menginginkan secara terus menerus ketipu dari sumber-sumber tersebut. Kecepatan perhitungan atau komputasi: jika kita menginginkan tugas khusus untuk menjalankan lebih cepat, kita harus membagi hal tersebut ke dalam teks. Setiap bagian dari tersebut dijalankan secara paralel dengan yang lainnya.
ketiga yaitu modularitas. Kita mungkin ingin membangun sebuah sistem pada sebuah model modular membagi fungsi sistem menjadi beberapa proses dan triad kenyamanan, yaitu bahkan seorang pengguna individu mungkin memiliki banyak tugas untuk dikerjakan secara bersama pada satu waktu, seperti seorang pengguna dapat mengedit, mencetak dan mengcompile secara paralel. Komunikasi dalam proses dalam sistem. Cara lain untuk meningkatkan efek yang sama adalah untuk sistem operasi, yaitu untuk menyediakan alat proses komparatif untuk berkomunikasi dengan yang lain lewat sebuah komunikasi dalam proses IPC atau interprocess communication. IPC menyediakan sebuah mekanisme untuk mengizinkan proses-proses untuk berkomunikasi yang mengharuskan aksi mereka tanpa berbagi ruang alamat yang sama. IPC adalah proses digunakan dalam sebuah lingkungan yang di mana proses komunikasi tersebut. Biasanya penyedia layanan terbaik dengan menggunakan sebuah sistem penyampaian pesan. Fungsi dari sebuah sistem pesan adalah untuk memperbolehkan komunikasi suatu dengan yang lain tanpa perlu menggunakan pembagian data. Sebuah fasilitas PC menyediakan paling sedikit dua operasi, yaitu kirim pesan dan terima pesan. Pesan kirim dengan sebuah proses dapat dilakukan pada ukuran pasti atau variabel. Pesan berkomplementasikan sistem implementasi level yang lebih kompleks. Metode untuk mengimplementasikan sebuah jaringan dan mengoperasikan pengiriman dan penerimaan secara logika. Pertama itu komunikasi langsung atau tidak langsung. Dua, komunikasi secara simetris atau asimetris. Tiga, yaitu buffer otomatis atau eksplisit. Empat, pengirim dengan saringan atau referensi. Lima, pesan berukuran pasti dan variabel. Komunikasi langsung, proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih sesuatu dengan yang lain. Setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama bersifat eksplisit dan menerima atau mengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerima pesan secara efektif dapat menjabarkan sebagai send atau key message, mengirim sebuah pesan ke proses receive message. Saya sampaikan pasang dari proses yang ingin berkomunikasikan. Sebuah jaringan adalah terjadi penggabungan dua proses di antara setiap pesan dari proses terdapat tepat sebuah jaringan. Pembagian memperlihatkan sebuah jaringan pemberian alamat. Oleh karena itu, kedua pengirim dan penerima proses dapat memberi nama. Pengirim dan penerima secara sederhana dapat dijabarkan sebagai send atau key message, pengirim sebuah pesan kepada proses B, receiver atau ID message, menerima sebuah pesan dari semua proses. Variabel ID diatur sebagai nama dari proses komunikasi. Komunikasi tidak langsung, pesan akan dikirim pada dan diterima melalui mailbox atau surat atau terminal. Sebuah mailbox dapat dilihat secara abstrak sebagai sebuah objek di dalam setiap pesan yang dapat ditempatkan dari proses. Setiap kontak surat memiliki sebuah identifikasi yang unik.
Sebuah proses dapat berkomunikasi dengan beberapa proses lain yang melalui sebuah nomor dari mailbox yang berbeda. Dua proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox. Pengirim dan penerima dapat dijabarkan sebagai send atau message, mengirim pesan ke mailbox A. Receive a message, menerima pesan dari mailbox A. Komunikasi langsung atau dalam masalah ini, link komunikasi mempunyai sifat sebagai berikut. Sebagai link dibangun di atas di antara sepasang proses mana kedua proses tersebut membagi mailbox. Sebuah link mungkin dapat berasosiasi dengan lebih dari dua proses. Di antara setiap pasang proses komunikasi mungkin beberapa link yang berbeda-beda, di mana setiap link berhubung pada suatu mailbox. Misalnya terjadi seperti 1, 2, 3 yang dimana share mailbox. Proses P1 mengirim ke A, ketika P2 dan P3 masing-masing memiliki posisi kiriman dari A. Jawabannya tergantung dari jalur yang paling terpilih. Mengizinkan sebuah link berhasil dengan satu proses, mengizinkan paling banyak satu proses, mengizinkan sistem untuk memilih secara mutlak proses mana yang akan menerima. Mailbox mungkin dapat dimiliki oleh sebuah proses dan sistem operasi. Selama setiap mailbox mempunyai pemilikan yang unik, maka tidak akan ada kebingungan tentang siapa yang harus menerima pesan dari mailbox kita. Maka sistem operasi harus memiliki mekanisme yang mengizinkan proses untuk melakukan hal ini, membuat mailbox baru, mengirim dan menerima pesan melalui mailbox, menghapus mailbox. Proses yang membuat mailbox pertama kali secara default akan memiliki mailbox tersebut. Sinkronisasi. Komunikasi antara proses membutuhkan phase by call untuk mengirim dan menerima data primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat di-block atau blocking, atau tidak dapat blocking atau blocking, juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Pengirim yang di-block, proses pengirim di-block sampai pesan diterima dari proses penerima tersebut, atau pengirim yang tidak di-block, proses pengirim pesan penerima yang di-block, penerima di-block sampai pesan penerima yang tidak bisa menerima pengembalian pesan. Proofing, baik komunikasi tidak. Baik komunikasi itu langsung atau tak langsung, penukaran personal proses sementara. Kapasitas 0 nanti mempunyai panjang maksimum 0. Kapasitas terbatas nanti mempunyai panjang yang ditentukan paling banyak. Masukkan. Kapasitas terbatas nanti mempunyai panjang yang tak terhingga, maka semua pesan dapat menunggu di sini. Triad atau kadang disebut proses ringan atau light switch adalah unit dari utilitas CPU. Di dalamnya terdapat ID thread, program counter, register, dan stack, dan saling berbagi dengan thread lain dalam proses yang sama. Multi-threading. Model many-to-many dapat tingkat thread menggunakan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Model one-to-one mempunyai konkurensi yang lebih tinggi, tetapi mengembangkan harus hati-hati untuk tidak membuat terlalu banyak thread.